Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tektona dimanapun Anda berada di seluruh tanah air. Kali ini jumpa lagi dalam channel kita yaitu Deden Tektona yang membahas dunia konveksi agar UMKM konveksi di tanah air semakin maju dan berkembang. Dan dengan demikian UMKM di tanah air akan menjadi naik kelas. Sahabat semuanya, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin men-share tentang sesuatu yang sangat-sangat penting untuk sahabat, baik itu pelaku UMKM di bidang konveksi atau di bisnis lainnya yang berkaitan dengan konsumen. Sahabat semuanya, ada 6 hal yang bisa menyebabkan para pelanggan kita yang tadinya membeli produk kita, yang setia kepada kita, akhirnya berhenti dan meninggalkan produk kita. Nah, 6 hal penting tersebut sangat-sangat wajib kita perhatikan, sangat-sangat wajib kita mengetahuinya agar apa? Agar kita bisa memproteksi diri sendiri, memprotek usaha kita sehingga usaha kita, produk kita bisa tetap dicari, dipakai, bahkan diminati oleh pelanggan kita. Di mana 6 hal tersebut penting banget untuk kita. Apa saja 6 hal tersebut? Kita saksikan videonya sampai selesai. Terima kasih untuk sahabat yang masih menyimak video ini sampai selesai nanti. Sahabat, ada 6 hal penyebab di mana konsumen atau pelanggan kita meninggalkan produk kita. Yang pertama, yaitu pelanggan kita meninggal dunia. Ini tidak bisa diapa-apain. Karena meninggal ya tidak akan beli produk kita lagi, otomatis kan seperti itu. Nah, untuk yang pertama ini kita tidak bisa ngapa-ngapain karena pelanggan kita meninggal dunia, tidak akan kembali lagi. Makanya apabila membeli produk kita akan menjadi takut karena siapa yang beli padahal yang bersangkutan sudah meninggal, sahabat semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat sahabat-sahabat kita, pelanggan-pelanggan kita pindah tempat, maka dia akan berhenti membeli produk kita. Ini terutama untuk sahabat-sahabat yang memang membeli atau memakai produk kita secara offline, sahabat semuanya. Misalnya tetangga kita, teman kita yang tadinya satu kampung, satu daerah biasa membeli produk kita, tetangga kita membeli barang-barang yang kita jual, tiba-tiba dia pindah ke lokasi lain, ke kota lain, ke pulau lain, atau bahkan ke negara lain. Maka otomatis dia akan berhenti membeli produk kita secara offline. Dan ini perlu banget diantisipasi oleh kita. Bahwa zaman sekarang itu kan banyak sekali platform yang bisa menawarkan jasa penjualan secara online. Maka untuk penyebab yang kedua ini harus dan wajib kita antisipasi. Kita belajar lagi tentang pemasaran yang secara online, jangan hanya mengandalkan offline. Offline penting, online juga penting. Artinya apabila kemungkinan kedua terjadi, sahabat pelanggan kita pindah, maka kita pun untuk mengantisipasinya harus belajar pemasaran secara online. Itu yang kedua, sahabat semuanya. Kemudian penyebab yang ketiga, para pelanggan kita mengambil produk lain yang sejenis dengan produk kita dari sahabat-sahabatnya, dari temannya, dari keluarganya yang mungkin memproduksi barang yang sama. Yang tadinya saudaranya tidak ada yang berbisnis seperti kita, karena melihat prospek produk kita bagus, maka sahabatnya, saudaranya akan membuat produk yang sama dengan kita, sehingga otomatis karena kedekatan pelanggan kita dengan saudaranya, dengan temannya, berpindah menjadi membeli produk yang dibuat oleh saudaranya, dibuat oleh teman-temannya, sahabat dekatnya. Nah, sehingga mereka berpindah. Itu penyebab yang ketiga. Ini bisa diantisipasi dengan apa? Dengan selalu menginovasi produk kita, sehingga produk kita tetap memiliki keunggulan, keunikan, sehingga di saat orang-orang lain meniru kita, kita tetap memiliki keunggulan. Itu penyebab yang ketiga, sahabat semuanya. Kemudian juga penyebab yang keempat. Penyebab yang keempat adalah pelanggan kita dibujuk oleh orang lain yang memproduksi barang yang sama dengan kita. Diiming-imingi hadiah, diiming-imingi dengan kemudahan
fasilitas, dan lain-lainnya, sehingga mereka terbujuk oleh kompetitor kita. Bagaimana antisipasinya? Antisipasinya kita pun harus rajin-rajin bersilaturahmi dengan pelanggan kita, rajin say hello, rajin mempromosikan bahwa kita juga punya produk yang baru, yang unik, jangan sampai terbujuk oleh kompetitor kita. Nah, itu penyebab yang keempat. Kita harus bisa mengantisipasi bahwa kemungkinan bujuk rayu para kompetitor kita itu ada. Maka kita pun harus respect, harus perhatian kepada pelanggan kita. Nah, bagaimana caranya agar pelanggan kita tidak mudah dibujuk oleh kompetitor kita? Maka kita pun harus bisa meyakinkan mereka bahwa produk kita itu berkualitas. Dan di sini tantangan pada kita bahwa kita harus memiliki keunikan dari produk kita sehingga tidak mudah dibujuk oleh orang lain, konsumen kita. Kemudian juga memiliki kualitas yang baik sehingga konsumen kita tidak akan berpindah dari produk kita. Itu penyebab yang keempat, sahabat semuanya. Penyebab yang kelima adalah disebabkan karena pelayanan kita yang tidak baik. Pelayanan kita tidak baik, kemudian juga servisnya selalu lambat, tidak ramah, seperti itu. Maka antisipasinya yang kelima itu, kita wajib selalu memperhatikan mereka. Layani mereka, konsumen-konsumen kita dengan baik. Layani pelanggan kita, jangan sampai mengecewakan mereka. Nah, itu yang kelima, sahabat semuanya. Kemudian juga penyebab yang keenam pelanggan meninggalkan kita adalah karena kita tidak peduli dengan mereka. Kita cuek terhadap mereka. Mereka komplain, kita abaikan. Mereka merasa tidak nyaman dengan produk kita ada yang misalnya mengecewakan, kita malah menyalahkan konsumen. Nah, itu tidak baik untuk perkembangan bisnis kita, sahabat semuanya. Maka daripada itu, kita harus memperhatikan mereka. Mereka komplain, kita terima, bahkan kita perbaiki, kita ganti barangkali produknya, seperti itu, sahabat semuanya. Maka kita wajib memperhatikan konsumen kita. Jangan sampai dicuekin, jangan sampai dibiarkan. Nah, itu, sahabat semuanya, mengapa pelanggan kita meninggalkan kita. Semoga video yang pendek ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya Deden Tektona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.